sebelum jauh melangkah kemana-mana, saya tadi memang minta tuh keliling sekolah dalam sudut pandang persampahan gitu. Nanti kita lebih diskusi bukan teoritis. Tadi juga disampaikan sambutan oleh Bu Kemsek, ada satu slogan yang tidak umum, unik, tapi nanti kalau sudah ketemu clue-nya, maka Ibu Bapak akan O-nya mantap. Ya, ini sederhana. Di dinding laptop saya yang sedang tayang, Ibu Bapak kalau membaca tulisan yang atas, atau mungkin tadi sudah ada yang membaca, barangkali di benaknya, di mainnya ada itu kok begitu barangkali gitu ya. Baik, saya izin Bu Kemsek bila berurusan dengan leher boleh menyesuaikan karena kan belok kanan lehernya. Kalau dia bisa enggak, tapi bila nyaman di situ nggak apa-apa. Karena ini bukan rapat resmi kan. Ini sharing, ada isi yang perlu kita diskusikan. Saya akan interaksi dengan Ibu Bapak sekalian. Salah satunya Ibu baca tulisan paling atas di titik laptop. Oh iya. Sudah dibaca. Ya, your mind bagaimana? Your comment please kalau gitu. Buanglah sampah dengan tempatnya. Yang itu ya Pak ya. Nah. Ya, ini memang agak aneh. Pertama kali membaca itu, kenapa kok begini? Kok mau buang sampah dengan tempat? Baik, itu komen please. Sudah ini. Buanglah sampah pada Belum dengan pernah baca tulisan ini. Ya. Ya, please your comment. Komennya di sini juga kadang-kadang siswa buang sampah dengan sampahnya gitu. Kan tempatnya gak balik lagi gitu, Bu. Iya. Tapi mereka pas akhirnya culuk-culuk gitu ya. Cari lagi. Buanglah sampah dengan tempatnya. Semua sampah dan tempat buang aja. Yang nggak ada sampah. Bersih semua Pak. Ya, sekali lagi itu dinding laptop saya belum masuk ke materi kan ya. Ayo kita mulai masuk ke materi ya. Bisa lihat. Pengawas merecording dari depan Kemsek, ruang Kemsek. Ada footraynya MBG, kemudian mentok ke utara, ada pertigaan tempat sampah di situ, belok kanan. Kemudian ada 5-6 anak baru pulang dari jajan kembali ke arah mari, kemudian belok kiri ke toilet putra, baru kantin gitu ya. Dari kantin balik lagi nyebrang jembatan ke tempat sampah. Video nampaknya berakhir di situ. Maksud saya mau saya tayangkan wajah Anda dengan layar gede gitu maksudnya. Kan tiap hari lewat tuh. Tapi kalau tayang di layar seperti apa kan itu? Oke. Gak apa-apa karena sedang on berjalan, kita masuk ke folder ini. Ya, tadi saya sudah ngobrol dengan Bu ini apa ya? Yang pas di tempat sampah tadi. Dengan yang MC. Oh ini ya. Ya. Alur alir sampah di sekolah ini dari kantin, pedagang ada 8, menjual dagangannya. Anak-anak membeli 900-an anak, kemudian timbul sampah dibuang ke tempat sampah. Tempat sampahnya di beberapa titik di kelas gitu kan ya. Dari situ kemana? Ke nyebrang jembatan sebelah kanan, betul ya? Nah, dari nyebrang jembatan sebelah kanan kemana? Kata Ibu MC diangkut ke dengan Pak yang sana baju kuning, Pak Herin ke apa Pak? Keluwut, saya belum familiar di mana lokasinya. Katanya arah Menes. Kan saya tahunya Pandeglang itu Mengger Caringin, Mengger terus Syekh Mansur Saketi ke Menes Abuan gitu kan. Nah terus Ciput motong ke Menes gitu kan. Nah ini yang mana gitu saya belum nggak. Yang saya tahu besarnya di dari Turus itu apa? Kembang Honor, ya kan? Nah, ini pesantren terus kan? Terminal Kedungbaneng ke sini ya.
Oke, ada beberapa TPA di Pandeglang. Kalau di sini sekali lagi dikonfirmasi dibuangnya ke KLUWUT. Luhut. Oke. Luhut di kecamatan apa? Cikedal. Ini kecamatan apa? Bedanya apa? Desa kah? Beda desa. Beda desa. Oke. Dalam satu kecamatan Cikedal ada 2 desa yang satu Cikedal, satu Kluwut. Ada masyarakat Cikedal, entitasnya berbaju lembaga edukasi resmi, namanya SMA Negeri 11. Jamaah SMA Negeri 11 itu ngirim sampah ke desa Kluwut dalam satu kecamatan ya. Dalam satu kecamatan bersaudara nggak? Bersaudara. Cikedal dengan Kluwut. Oke. Sampah dikirim pergi keluar, dibiayai. Kata Bu Kepsek tadi ada biayanya 450.000 per bulan. Artinya 10 bulan 4,5 juta. Gitu kan ya? Setahun berarti 5,4 gitu kan ya. 5.400.000. 10 tahun 50 juta. 7 tahun udah nyampe Mekah. Beli mobil dong. 5 tahun kali 7 35. Nyampe Mekah kan ya? Umroh maksudnya. Yang 9 hari 12 hari. Ya, tapi ini ada uang milik negara diputuskan untuk mengirim masalah ke Kluwut. Kluwut dengan Cikedal bersaudara. Karena satu kecamatan, satu kabupaten bersaudara. Oh, kita sama-sama bendera merah putih aja bersaudara ya kan? Apalagi cuma satu kecamatan. Boleh saya kenalan dengan guru agama? Bersatu saja, berdua, bertiga. Ya, kok hanya satunya mana? Itu yang aslinya Pak. Oke. Ada guru agama. Yang pakai peci. Ya. Saya ulang kembali. Ada sampah dari sebuah entitas formal SMA Negeri 19. Jamaah 11. Jamaahnya sekitar 950 atau 1.000 lah ya. Kurang lebihnya begitu. Sampah dikirim ke Luhut, berarti karena sampah masalah berarti ngirim masalah ke Luhut. Saudara, guru agama, apa hukumnya ngirim masalah ke tempat saudara? Haram. Bapak guru agama. Tadi yang angkat tangan ini saya nanya minta fatwa. Tertangkap ibu bapak? Tertangkap ya? Oke, perhatikan saya balik kanan. Ya. Ibu memimpin jamaah yang ngirim masalah ke tempat saudara. Benar kan ya? Iya. Apakah ibu berkenan hari ini bikin status begitu? Siap. Aku kan bisa bilang, nah ternyata memimpin jamaahku yang reguler mengirim masalah ke tempat saudara. Kata guru agamaku hukumnya haram. Naon tadi? Mana guru agama tadi? Ini aja. Yang bapak-bapak. Lo pernah? Tapi Abdul. Belum pernah kan diskusinya model begini? Belum. Sebelum lanjut saya cek, apakah waras diskusi ini masuk akal? Masuk akal ya. Nah, ada 4 diksi. Waras nggak waras, masuk akal nggak masuk akal, logis garing logik, tidak logis garing tidak logik. Satu lagi rasional tidak rasional. Sama saja ya. Nah, saya sebelum berlanjut minta maaf bila menggunakan diksi waras tidak waras. Pilihan kata saya itu terhadap ibu bapak bahwa Anda menyatakan narasumber itu kasar amat bahasanya, boleh, no what menyatakan begitu, no problem. Apa yang nanaon itu ya, saya pikir tidak apa-apa, no what itu ya, no problem. Kenapa saya sampaikan itu? Saya sudah kadung terbiasa bicara kepada para pendidik, itu tidak saya samakan. Berarti Anda termasuk orang yang nggak rasional, kayaknya biasa saja. Anda termasuk nggak masuk akal,
nggak biasa saja. Tapi kalau saya sebut Anda ini waras nggak waras, itu kan mah jelek. Begitu kan ya? Aslinya lebih ke agak emosional saja. Yang saya bangun itu, gitu ya. Mohon dimaafkan di awal saya bicara begini. Bila nanti ada diksi yang model begitu, saya sudah minta maaf di awal. Nah, kedua, bila ketemu hal-hal yang tidak umum sepanjang saya sampaikan materi, mohon tidak gampang heran, gitu ya. Sepanjang itu masuk akal, sepanjang itu waras, tolong ditangkap substansi atau esensinya. Oke, gambaran pertama, saya ingin tahu siapa yang sudah melihat sampah di Kluwut seperti apa? Mata langsung, bukan katanya. Katakan. Tidak ada? Tidak ada. Baik, saya berikan gambaran secara umum sampah di Indonesia ada 514 kabupaten kota. Kebetulan saya mengurus kabupaten kota di Indonesia di sektor sanitasi air limbah persampahan. Hanya 2 atau 3 yang relatifnya baik mengelola secara daerah. 1 di Surabaya, 2 di Kabupaten Banyuwangi, 3 di Kabupaten Banyumas. Jadi hanya itu pun tentu banyak diskusi masih. Bagus, tapi aslinya itunya belum Nah, ada diskusinya begitu. Tapi yang lain nyaris belum ada yang bagus. Maka ketika Bang Konol menjadi berita ramai dari Mr. siapa? Tangsel mau ke sini ke Pandeglang. Itu juga persoalan. Kalau saja Ibu Bupati itu Ibu ya, ya dengan Bapak Wakil ya, ikut acara begini, pasti dia akan nanya ke Ketua MUI apa hukumnya. TPA rata-rata begini. Kebetulan yang saya tayang bahan yang saya khususkan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang di Indonesia salah satu khususnya apa? Nyawanya terbanyak ketiga di Indonesia ukuran kabupaten. Oke, kabupaten ada 416-an, kota ada 90 nama apa 98 lupa segituan. Jadi totalnya 514. Di kabupaten yang 416-an itu nomor satunya Kap Bogor. Nyawanya sekitar 5.500.000-an, ya 52 atau 54 begitu kira-kira. Kap Bandung nomor 2 sekitar 4,5-an. Kap Tangerang itu sekitar 4 juta. Tapi kalau Anda buka Google ngetik BPS Kabupaten Tangerang itu munculnya 3,4. Beda lagi dengan Anda masuk ke lamannya Kemendagri, yakni NIK. NIK Kemendagri beda lagi. Saya ngitung nyata orang lalu lalang warawiri dari Indonesia manapun ke Kap Tangerang sekitarnya 4 juta. 4 juta kabeh orang nyampah karena hidup. Nah, 4 juta kali 0,7. Kap Tangerang kota besar, beda Lebak Pandeglang kota kecil 0,4. Kalau kota besar 0,7 kilo satuannya. Kalau liter 1,5 sampai 2,5 liter satuan volume. Jadi kalau dihitung per 0,7 ketemunya 2.450 ton per day timbulan sampah Kap Tangerang. Berapa mampu diangkut ke TPA di Mauk namanya Jatiwaringin. Nah, dulu belum mekar Tangsel di Cipecang Serpong itu milik Kap Tangerang. Begitu mekar milik Tangsel. Satu-satunya TPA Jatiwaringin Mauk. 29 kecamatan, 28 ngirim ke situ. Berarti ngirim masalah ke Mauk, ke tempat saudara. Gitu kan? Nah, penampakannya seperti itu. Sudah digeser terus. Ya. No treatment. Jadi sekali lagi yang treatment tadi saya sebut Surabaya, Banyuwangi, Banyumas. Nah, yang lain tidak, hanya ditumpuk. Begitu. Yang kuning-kuning di atas, sebentar. Ini kebetulan di sampingnya TPA ada sungai, kemudian aliran licin ngalir ke sini. Konon katanya kalau lagi batuk ambil segelas diminum batuk hilang. Itu konon katanya. Kalau nggak percaya, kalau percaya terlalu. Ya, kondisi licin sampah di sana. Menggunung. Kalau yang sudah tahu 3 raksa kantor bupati 5 lantai kalah tinggi. Tinggian TPA sampah di TPA. Gitu ya. Nah,
Bangkono juga akan begitu pada saatnya ketika tidak direm, begitu. Maka penting menjadi sebuah program edu di lembaga edukasi, gitu. Karena apa? Yang lama semuanya sama. Saya keliling baru saja last week saya ke Ternate, ada tulisan sama dengan saya lahir di Jawa Timur. Saya menjadi besar di Tangerang, saya pergi kemanapun, Sumatera, Kalimantan, tulisannya sama. Apakah sama di sini? Ini Cikedal apa sebut sini nyebutnya? Cikedal. Apakah sama di sini ilmu dari SD celana merah, SMP biru sampai SLTA, bunyinya buanglah sampah pada tempat. Sama begitu? Ya. Jadi itu ilmu Indonesia kan ya. Ya, kita saksikan. TPA seperti ini dan prosentase tidak ada di Indonesia 100% pemerintah daerah, bupati wali kota yang memimpin kepala dinas LH-nya mampu ngangkut 100% ke TPA, tidak ada. Maka contoh Kabupaten Tangerang kemampuan 270 gram, sekarang mungkin 300-an, itu tidak sampai 50% dari total timbulan sampah rakyatnya. Apalagi Pandeglang yang tanda petik anggarannya tidak sebesar Tangerang, begitu maksudnya. Kemampuan angkutnya berapa? Di sini mungkin saya tidak tahu. Adakah yang di rumah tangganya sampah dapat layanan angkut? Tidak ada. Nah, kalau ada saya lanjutkan. Berapa kali seminggu? Kemudian berapa biaya? Tidak ada. Ya, ada. Silakan. Ya. Berapa kali dalam satu pekan? Itu hanya sekali. Sekali diangkut. Hari apa? Hari ini. Hari ini, oke. Free apa ada kosnya? Ada kosnya. Berapa? Kosnya itu 15.000 per bulan. Oke. Anda tahu sampahnya kemana? Bangkono. Mata Anda lihat langsung kemana? Oh, katanya. Kan tidak tahu. Bahwa di Bangkono menjadi soal tinggal klik berita. Mangkal kan ya? Bagaimana rasanya sampah dapat layanan angkut secara rutin seminggu sekali? Terbantu. Kok terbantu? Rasanya bersalah sih. Masih masalah. Ya, dengan materi ini muncul kesadaran seperti itu. Yang umum biasanya, alhamdulillah senang Pak Imam, tempat tinggal saya jadi bersih. Ini nalar saja. Yang umum memang begitu. Nah, terus baru dialog kemana sampah Anda pergi, tidak tahu, tapi yang penting nyaman. Begitu udah ada gambaran, wow kayak gitu. Apakah Anda tetap alhamdulillah? Biasanya ganti innalillah. Jadi ya kan, komentarnya begitu. Oke, itu TPA. Lah kemana yang tidak terangkut? Pasti Anda bisa ngomong masing-masing. Oh di pojok belakang kanan rumah saya Pak Imam, saya sudut pakai korek. Ada lagi yang ada saya bikin lubang Pak Imam, saya plung ke situ kan ya. Nah, itulah Indonesia. Jadi Anda dapat pelayanan, yang lain tidak ada pelayanan. KTP-nya sama-sama Pandeglang, haknya sama, kewajibannya sama. Kok beda dia? Mestinya bisa dipakai sila kelima kan ya? Bupati, kok dia dapat enggak gitu kan? Benar? Ya. Tapi ini bukan Pandeglang, Indonesia sama. Tidak ada daerah yang mampu mengurus 100% timbulan sampah rakyatnya diangkut ke TPA gitu. Karena bahkan kalau Anda semua sampahnya diangkut ke Bangkono 2 hari penuh. Lah kan kabeh diangkut sana. Penuh kan? Gitu kira-kira. Maka pikirannya yang harus dirubah. Kita coba lihat kalau yang pernah tahu Tangerang ini yang tidak terangkut sebagian. Anda jangan kaget, tapi saya yakin Anda tahulah Tangerang ya. Balaraja, Cikupa, Bitung kayak gitu. Penampakannya seperti ini. Ini next saja. Sudah aja. Sejatinya hanya bedanya adalah Anda Pandeglang luas, penduduknya tidak terlalu banyak. Tangerang tidak lebih luas, penduduknya sangat banyak kan begitu. Nah, maka penampakan yang nggak usah beda jauh karena kondisinya begitu tadi.
Ya, kalau Pandeglang itu padat ya pasti kayak begitu. Di titik-titik padat Labuan, ya kan? Mengger itu tempat orang kan. Kemudian masuk dari Baros pertama Pak, Pandeglang itu. Jatisari itu kan udah mulai tempat orang tuh. Apalagi di wilayah kayak Saruni Mandesari itu kan udah tempat orang. Belum lagi pesantren. Kota santri kan, saking banyaknya. Santri nyampah nggak? Nyampah. Bagaimana yang terjadi? Ya biasanya seperti umumnya dibakar atau kerjasama dengan pengangkut. Hanya begitu, geser masalah. Bahasanya kalau Bu Kepsek tadi ngomong 450.000 ya Bu ya. Bahasa Betawi saya coba pakai, tapi mananya sama. Sampah, lu pergi lu jangan di tempat gue SMA 11, gua biayain sebulan. Ini kan bahasanya. Nah, pergi lu jangan dekat gua. Padahal yang menimbulkan jamaah di sini kan ya. Ya, begitu. Ini penampakan di mana-mana ada tumpukan timbulan sampah. Nah, muncul atau dulu. Dari belakang terang tulisannya. Kelihatan terang ya? Ya. Karena ini di ranah edukasi, saya jeda sebentar di sini. Jangan menggunakan ini atau not recommended yang begini. Tulisannya jelas, dilarang membuang sampah di sini. Lah, kalau saya membuang di situ, buat ya. Nah, apa kan? Ya, artinya nggak mujarab dilakukan. Satu itu. Dua, dilarang membuang sampah di sini. Di bawah tulisan di sini, saya ambil spidol, saya tulis. Lah, terus saya buang di mana? Orang kabeh tulisannya dilarang di sini. Terus bolehnya di mana? Kenapa sih hanya melarang bangsa ini, negara ini? Kenapa tidak mengedukasi yang benar, mengedukasi yang benar? Gitu. Yang ketiga, saya marah. Tulisan ini respon saya. Saya ambil spidol yang permanen, kemudian gede, saya tulis bawahnya. Habis ada dilarang ya? Dan dulu. Hapus saja. Boleh itu yang keempat nanti ya. Nah, yang ketiga dulu. Dilarang buang sampah di sini. Saya marah. Emang siapa melarang? Ya kan? Artinya jangan dijadikan itu yang begini. Apalagi yang guyon itu. Ibu-ibu yang buang sampah di sini saya doakan suaminya. Oh enggak. Saya udah mau amin kata ibu. Ya. Kondisi itu tidak tadi. Yang next. Ini saja. Cepat. Saya coba cek. Adakah yang kenal kata Sumarekon Mall Serpong? Sudah ke sana? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Yang sudah saya cek. Your image Anda apa? Mewah? Nandai? Oke. Pokoknya plus begitu. Ya, ini di dalam Gading Serpong. Oke, yang pernah ke Gading Serpong saya beri tunjuk. Ini jalan raya Serpong, nyebrang jembatan, masuk McD, jalan lurus utama ya. Perapatan sebelum Sumarekon Mall Serpong SMS, belok kiri. Ada sekolah Papua, ada rumah kayu di tangan kanan dekat makam. Loh, masa Gading Serpong SMS Sumarekon kayak begitu? Kenapa? Tak kelihatan. Karena pagar makam jadi umpet. Oh, ternyata segede seoke 10 Gading Serpong seperti ini. Ini Citra Raya itu tadi. Ini Balaraja. Kalau Adis mau ke terminal Setiok, seperti ini. Ini di Citra Raya. Citra Raya yang sudah pernah ke sana, sama kan? Plus gitu kan, green, rapi gitu. Tapi fakta
Jadi foto dulu, foto yang terkini nanti akan Keisha cerita, punya cerita menarik Keisha ini. Gambar di mana-mana. Saya kira nggak terlalu repot tentang ini. Tapi apa yang perlu bisa dipetik dari diskusi tentang penampakan seperti ini adalah what happened ayah now. Apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Nah, kalau di SMA itu ada guru bahasa Indonesia kan? Bersatu, berdua. Oh, berbanyak. Saya ajak ngobrol dengan sudut kacamata bahasa Indonesia. Oke, gambarnya sedang tayang. Jembatan. Kalau pada tahu Talaga Bestari, Cibadak, belok PT Surya Toto. Sebelahnya ada jembatan. Bila yang sudah tahu di wilayah Balaraja Tangerang. Ada jembatan. Saya potret penampakannya seperti ini. Sampahnya kayak gini. Dalam bahasa Indonesia saya bertanya, adakah ini menerangkan tempat? Ada keterangan waktu, keterangan tempat, begitu bahasa Indonesia dia. Nah, apakah ini menerangkan sebuah tempat? Ya, tempat apa? Oke, saya membaca dari sudut pandang saya, yakni sampah bertempat di. Maka saya sebut ini tempat. Tempat apa? Tempat sampah. Maka ketika ada ilmu buanglah sampah pada tempatnya, sudah benar. Gimana? Guru bahasa Indonesia? Yes. Boleh berbeda. Apa? Menurut Anda gimana? Ya kan ada yang ngawalin ya Pak ya, buang sampah situ. Terus akhirnya yang tadinya jalanan umum sekarang di tempat sampah karena ada yang ngawalin buang sampah di situ. Terlepas dari sejarah, itu kan histori. Historinya ada yang mengawali. Dan terlepas dari itu, faktanya saya melihat ini sampah bertempat di. Seolah-olah legal. Gitu ya. Nah, maka saya tidak punya lagi urat marah terhadap orang membuang di, karena pada tempatnya kan ini. Ya, belum pernah kan diskusi model begini. Oke, saya kira cukup. Kita ambil yang berikutnya. Bisa. Ibu bapak, saya ambil folder berikutnya yang ketiga. Saya menemukan dengan tim Pokja Sanitasi Kabupaten Tangerang, komandannya Bapeda, jamaahnya Dinkes, Dinas LH, Dinas Perkim, dan ngajak Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Pusat Tiga Raksa. Saya yang non ASN sebagai tukang sampah tanda petik. Teman-teman nyebut elitnya praktisi di sektor persampahan, keren banget ya, sudah tukang sampah aja. Dalam diskus saya menemukan ini, jelas wajah Edu, karena ini di lembaga Edu kan, celananya berwarna biru, bajunya putih. Indonesia sama, yakni jenjang, ya, yakni di sekolah. Next. Ya, dia membuang sampah di tempat sampah. Mirip dengan anak sini kan? Iya. Tadi mirip ya. Oke, terus next. Ya, lanjut. Jajanannya seperti itu. Ada yang dua besar kita catat, satu angkut, satu tidak. Yang angkut dia geserkan ke tempat saudara. Yang tidak apa? Bisa sundut korek, bisa tanam, bisa lepas ke sungai. Saya sebenarnya khawatir itu sungai di situ. Tapi saya lihat nampaknya perilakunya cukup baik yang di sini untuk tidak membuat sungai nangis. Gitu aja Bu ya. Nah, next. Hitungan laki-laki di depan Mbak Imam itu semakin uangnya banyak. Ya. Dia satu. Ini kan. Semakin uangnya banyak, semakin memungkinkan untuk, gitu kan ya? Paham ya? Nah, next. Ya. Lagi dibakar. Tentang dibakar, Ibu Bapak hadirin sekalian tidak repot, cukup buka Google, ketik dampak membakar sampah plastik, enter. Google akan jawab. Terbakar.
Kira-kira Google menjawabnya positif apa negatif? Negatif. Belum buka Google padahal. Udah nebak negatif kan ya? Nah, maka kalau di sekolah ini ada bakar berarti edu negatif. Oke ya, next. Sama. Terus ya, bakar. Akhirnya seru. Mudah-mudahan tambah wawasan saja Bu. Penting banget tidak, tapi perlu. Hari ini kita berdiri, saya udah 2 kali tadi di setelah jembatan berdiri. Kata W.R. Supratman, diamanatkan pertama kalau mau bangun bangsa ini, yes, bangunlah orangnya, bangunlah pikirannya, bangunlah jiwanya. Itu liriknya W.R. Supratman. Jadi jangan pernah bangun balik. Nah, setelah orangnya paham, kemudian sadar, butuh sarana, kata W.R. Supratman berikutnya, bangunlah TPS-nya dalam konteks sampahnya. Ya. Nah, yang ini tayang tidak menghiraukan amanat W.R. Supratman. Dia bangun badan tadinya ini, kemudian nyoba yang bagus, duit kabel. Iya, semen bata, kemudian pasir, cat biru, besi dicat hitam, duit semua kan? Apa yang terjadi? Sama saja. Bapak juga kan ya. Maka jangan ini, seperti tadi jangan buang sampah di sini. No recommended. Next. Terus ini lagi-lagi guru bahasa Indonesia. Ilmunya buanglah sampah pada tempatnya. Dilihat, sudah pada tempatnya belum? Sudah. Berarti sudah menerapkan menjalankan ilmunya. Nah, tapi lebih luas kita baca satu wajah lembaga edukasi, jenjangnya SD ya itu, karena ada celana rok merah. Sebuah lembaga edukasi wajahnya berpenampakan seperti ini, positif negatif. Kesan Anda negatif. Ya, ini yang seru. Padahal ilmunya sudah dijalankan, diterapkan. Loh, kok masih dapat nilai? Maka ilmunya yang perlu dikoreksi atau dicek. Jangan-jangan ilmunya yang keliru. Padahal benar-benar sudah diterapkan, Pak. Oke, next. Nanti akan sampai ke situ. Sama es cekek di sini ya, es cekek. Ya. Next. Ada yang nyoba menggunakan wadah dengan color hijau, color biru, ya, merah. Apa yang terjadi? Kata tukang main kartu sama aja kan dikocok begitu kan ya. Ya. Jadi ini edu apa? Begitu kira-kira. Next. Sama terus bakar ya. Saya ke SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang di Cikupa. Sama perilaku anak-anak SMA. Saat itu jajan yang timbul tambah. Next. Itu yang dipegang sama. Nah ini yang seru. Tadi yang nggak ikut W.R. Supratman. Ya bangun tempat saja gitu. Nggak ada edu, nggak ada apa. Ya sudah, orang main uang saja. Maksud tulisannya organik, isinya apa? Ya, next. Terus ini beberapa jenis tempat. Lanjut. Oh, dulu bahasa Indonesia saya kadang-kadang tanda tanya. Ya nggak penting sih, iseng aja. Ini disebutnya ban bekas apa bekas ban? Bekas ban. Ban bekas. Bekas ban. Bekas ban. Jangan debat aja. Apa itu mendebatkan ban? Ya ada yang jenisnya begini. Terus ini kan ilmunya. Nah, dan ilmu ini ketemu jedotnya seperti sekarang, kejedot. Baru kali ini saya SMA Negeri 11 dari umur kapan ngirim masalah ke tempat saudara. Ini kan baru sadarnya sekarang kan ya. Nah, apa soal dalam konteks ilmu Indonesia ini tadi? Itu yang pertama. Silang aja, buka ya. Silang. Jadi silang. Nah, foto yang pertama. Ya, enter. Ya, digede.
Ibu Bapak disimak materi utama saya adalah foto ini. Foto yang biasa saja itu Pak Imam, iya. Anak SMP membuang sampah di tempat sampah, iya. Ini utama. Jadi yang lain itu bumbu. Info TPA bumbu. Anda bisa lihat ke Keluut. Datang sendiri, saya nggak tahu di mana. Berapa menit, berapa jarak, tinggal datang ke sana. Dapat O dari sekolahku, dari hidupku sehari-hari, dari jam 7 sampai jam sekian, ada timbulan sampah itu nyampe ke sini yang tidak diapa-apakan ini. O-nya dapat gampang karena akan informasi. Tapi gambar ini saya senang bila ada yang merecording dengan menulis. Saya tidak tahu ingatan Anda bernilai berapa, tetapi bila selesai acara nanti sekian waktu lupa, ya itu risiko. Tapi kalau bisa didiskusi berulang-ulang, mudah-mudahan terus-menerus di remind. Simak fotonya. Saya akan terangkan utama perubahan berpikir atau revolusi mental berpikir di sektor persampahan ada di foto ini. Adalah nomor 1 kalimatnya, kalimat yang Indonesia banget, yakni buanglah sampah. Clear ya? Oke. Kalimat kedua, kalimat langsung dari pendidik atau guru di sekolahnya kepada anak didik atau murid tersebut. Kalimat langsung. Kalimatnya berbunyi, nah, buanglah sampahmu di tempat yang ibu bapak guru sediakan. Ini clear? Clear. Ya, kalimat langsung. Komanya ada 3, pilih agar tidak acak-acakan, agar tidak berantakan, agar tidak berserakan. Sama kan ya? Sama. Tetapi yang ketiga kalimat ini fatal. Kalimat ketiga fatal. Apa itu? Saya cek ulang. Sampah, masalah bukan? Maka kalimat ketiga bunyinya, nah, 900 anakku SMA Negeri 11, kata Bu Siti, yang mau bikin masalah ini Bu Siti dan Bapak Ibu guru yang lain sediakan. Iya apa ya? Iya. Karena sampah masalah, maka ketika memfasilitasi tempat sampah berarti memfasilitasi timbulnya. Nah, narasinya kalau mau bikin status, pendidik di SMA Negeri 11 memfasilitasi anak didiknya untuk dapat menimbulkan masalah. Pendidik yang seperti itu waras tidak? Yang senior boleh bikin status. Aku tuh jadi guru udah 27 tahun. Berapa sih yang paling senior? Ya 25 tahun, 20 tahun. Baru kali ini gara-gara sekolahku aku ikut mengiyakan untuk menyiapkan tempat sampah. Maka aku masuk golongan guru yang ada yang mau bikin status begitu? Silahkan di WA-nya. Saya di screenshot kirim ke saya. Ada yang masih tanda tanya? Atau sudah clear? Ya, saya cek dari Pak Solihin. Ya, baliknya dan belum kasih ini. Banyak amat. Saya jeda minum, ibu bapak lihat wajahnya ketika tayang ya, wajah SMA. Apa udah, yang penting kan kelihatan. Nah, tahu semua kan lokasi-lokasi. Ya, mana ibu kantinnya yang mana bu? Itu. Ah ya. Dari jualan maka timbul sampah itu kan bu ya. Jadi siapa aslinya yang bikin masalah bu? Bukan ini kan orangnya. Di situ ya bro. Tadi
Tadi kata sebelah sini kurang ajar narasumber. Sekarang gantian, makasih narasumber gitu kan ya. Karena yang situ yang bikin masalah kelompoknya. Tapi saya juga balik lagi ke sini. Kenapa orang-orang bikin masalah kok dibolehkan di sini? Kemana saya ngobrol ke sini kan ya? Iya. Iya, gitu. Karena anak-anak tidak mau kalau kantinnya ditutup. Ya kantinnya tetap buka, tetapi jualan yang mereduksi timbulan begitu maksudnya. Ya, nanti ada sharing dari Bu Dede. Bu Dede statusnya apa? Sekarang golongan guru yang waras. Pernah nggak waras? Pernah. Ini orangnya ada. Asli, saya nggak bohong. Karena dulu saya begini di Bu Dede. Saat itu golongan tidak waras Bu Dede, grupnya membolehkan. Jadi ini. Oke, ya sudah cukup lah ya. Poinnya seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Kembali ke ya. Kita lihat ibu bapak semuanya apa yang dilakukan atau penampakan seperti apa sekolah-sekolah yang tanda petik sudah waras pada petik. Dan foto berputar dari pertama sampai sekarang masih berputar. Anda melihat apakah itu yang tayang lembaga edukasi? Mungkin sekolah madrasah, bisa perguruan tinggi apapun. Pokoknya yang tayang nampak lembaga edukasi ya. Oke. Satu lokasi atau beda-beda? Beda-beda. Baik, ikuti saya beri panduan. Panduan yang tidak tes. Saya beritahu dari pertama sampai tutup salam nanti saya tidak ada tes ya. Jadi jangan kaget kalau saya ajak ngobrol itu nggak pernah tes. Waduh, ditanya apa lagi enggak. Panduan satu. Dari foto pertama sampai sekarang masih berputar. Anda melihat tempat sampah? Dari foto pertama sampai sekarang, coba. Tidak, oke. Dari foto pertama sampai sekarang masih berputar. Anda melihat sampah? Tidak. Lihatnya ke foto, jangan lihat saya. Kegantengan saya nggak akan berkurang ketika Anda nggak lihat, nggak apa-apa. Dah. Oke. Yang ketiga, Anda menyatakan dari foto pertama sampai sekarang masih berputar, bersih tidak? Bersih. Oke. Tidak ada tempat sampah, tidak ada sampah, bersih begitu ya? Oke. Yang keempat, menurut Anda tidak ada tempat sampah, tidak ada sampah, bersih. Yang keempat, positif negatif di mata Anda? Positif. Terakhir nomor 5. Bila sekolah, madrasah, lembaga pendidikan mewujudkan tidak ada tempat sampah, tidak ada sampah bersih dan positif, maka pendidiknya waras tidak? Hari ini Kamis tanggal Anda mendapat wawasan baru bagaimana membedakan guru yang waras dan tidak waras. Klik? Sederhana ternyata ya. Yang satu tidak memfasilitasi timbulnya masalah. Iya. Itu poinnya. Sampai sekarang ada yang mau angkat tangan? Biasanya saya berakhir dengan tidak ada pertanyaan. Boleh. Saya agak sedikit menarik. Siap. Ada dua hal. Yang pertama saya teringat ketika satu pemerintah daerah di DKI lah. Ketika MRT itu orang luar itu mengatakan jempol karena nggak ada tempat sampahnya. Tapi DPR-nya mengatakan ini proyek belum selesai karena belum ada tempat sampahnya. Sehingga saya berpikir sekolah sehat atau lingkungan sehat itu adalah lingkungan yang tidak ada tempat sampahnya gitu. Karena semua masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Jadi dikatakan sekolah sehat itu adalah sekolah yang tidak ada tempat sampahnya. Gitu. Yang masih ada tempat sampahnya berarti kan masih ada pembuangan sampah. Gitu. Seperti halnya tadi itu yang saya gambaran dari MRT yang ada di DKI itu dulu dimarah-marahin dia sama DPR karena proyeknya bukan ada masalah, MRT-nya belum ada. Kalau orang luar negeri mengatakan hebat, Indonesia sudah tidak bermasalah jadi itu Pak. masih banyak Pak sama Pak. panjang masih banyak Panjang.
Pak Jat memberikan statement atau pernyataan karena bukan pertanyaan, dan itu it's okay, tidak apa-apa. Jadi adakah yang katakan ada mau ngomong, mau nanya, mau protes demo, nggak apa-apa karena sesinya sesi angkat tangan. Jadi Pak Jat, saya komplitkan, tidak perlu LRT di Jakarta, cukuplah ke Rangkas Bitung naik komuter line. Ada kan? Tulisannya gitu. Komuter lain itu didesain untuk demikian, Pak. Apa yang bisa kita petik? SISTEM. Direktur utama PT KAI ini memutuskan di komuter line itu tidak difasilitasi tempat sampah. Maka apa yang terjadi? Selean di full Bogor, Cikarang, Rangkas, kabeh clean kan? Karena diberi tahu bahwa ini tidak disiapkan tempat sampah. Begitu Pak. Nah kita tunggu direktur utama. Sama kan ya? Sama. Poinnya begitu. Maka DPR-nya yang dikritik. Bukan ini belum selesai. Memang targetnya begini. Mengedukasi orang-orang tidak mudah timbul sampah. Nah, ke sekolah yang sehat Pak. Salam kenal tim pembina UKSM Kabupaten Tangerang. Saya membina 4.558 sekolah madrasah se-kabupaten, sekitar 803.000 penduduk Kabupaten Tangerang berstatus pelajar. Apa yang bisa dipakai? Ini kalimat lama sebenarnya. Saya kira yang senior tahu. Ada ilmu pepatah mengatakan rajin pangkal, hemat pangkal, dan bersih pangkal. Untuk sehat maka harus bersih. Ada dua di sini. Siapa tadi pelakunya saya tidak tahu, tetapi pasti pimpinannya kepala sekolah. Pelaku apa? Yang naruh di sini siapa? Katakan. Ulfa. Ada orangnya. Ada. Oke. Kemudian ini disiapkan olehnya juga. Bu Ulfa, ya. Dengan segala hormat sebagai tamu, saya tahu etika. Saya sebagai orang berkultur Jawa, saya tahu etika. Pertama itu sebagai tuan rumah, yakni upuh itu sikap mari silakan masuk, welcoming, selamat datang, gitu kan ya? Ya, itu sikap yang pertama. Kedua, lungguh atau duduk. Tadi saya sudah. Yang ketiga, subuh. Minimal minum, syukur ada makan. Makan bisa ringan, bisa berat. Itu tata. Nah, patutnya sebagai tamu di subuh itu menerima apa yang disuguh tuan rumah. Begitu kan ya? Tapi dengan segala hormat, hari ini saya di subuh ini saya tidak ambil karena saya tidak level. Boleh hari ini Anda bikin status itu narasumber sombong amat sih. Iya, memang saya sengaja gitu. Saya ambil diksi itu karena untuk apa? Agar Anda tahu betul makna dari kegiatan ini. Bukan testimoni, bukan seremoni, tapi fakta. Bahwa ini setelah saya minum bisa habis, bisa sisa. Begitu kan ya? Nah, nanti tidak mungkin saya urus. Karena kita tidak ada edu ngurus yang begini. Dari SD, SMP, SMA, adakah edu untuk urus begini? Tidak ada. Nah, sampai perguruan tinggi nggak ada kurikulum kita begini. Maka ini cenderungnya akan ditinggal oleh saya bila saya ambil. Nanti akan jadi sampah menjadi masalah, gitu kan? Nah, nimbul masalah tidak baik. Kata anak-anak tadi dicatat teman Rocky. Testingnya Rocky siapa? Nah, saya dididik untuk memperbanyak catatan di Rocky. Maka ada halus, sedang, kasar. Tapi saya coba pakai kasar. Ini hanya dialog isi. Kasarnya gini. Bukan Ulfa, tapi pimpinannya kan. Nah, Anda jangan kurang ajar dong sama saya. Kasar ya.
Ya, kenapa? Mancing-mancing saya untuk nanti menimbulkan kurang ajar nggak? Mensubuh mancing-mancing saya menjadi golongan penimbul itu maksudnya. Sampai detik ini Pak, ya ini saya tidak ambil karena apa? Kira-kira disuguhkan taruh di sini forward, jenal dipakai untuk ngelap. Setelah itu Mak, buang jadi apa? Masalah bukan? Masalah kurang ajar mancing-mancing saya, ya kan? Nah, mendingan saya ambil ini. Karena setelah dipakai buat ngelap, dibuang nggak? Tidak. Kalau tidak dibuang, jadi sampah nggak? Enggak. Kalau nggak jadi sampah, jadi masalah nggak? Kalau masalah istri, tentang istri nanti saya agak belakangan aja ya. Nah, jadi ini tidak timbul masalah sampah, maksudnya begitu ya. Nah, maka ketika tidak timbul masalah, baik tidak? Pengen jadi orang baik. Saya tiru dia, tiru ini maksudnya. Kebetulan pulsanya nggak ada ya. Mungkin dia udah kerasa bakal jadi terpidana berdampak tertuduh tersangka. Oke. Nah, ini hal yang nyata fakta. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan waras ini? Gitu kan ya? Hari ini sudah benar. Salut kepada Bu Kemsek di ujung banget menurut saya di Pulau Jawa ini berkenan untuk menyamakan pembilang dan penyebut. Bila di otaknya 7, otaknya sini 19, di enter sulit. Bisa tapi koma. Tetapi bila di otaknya 7, di sini 7, di enter mudah, ketemu angka. Nah, hari ini sudah dilakukan beliau. Bu Siti, acaranya ngapain? Menyamakan pembilang dan penyebut, yakni seluruh stakeholders. Maka komite hadir, terima kasih Pak Komite, ada pengawas juga hadir. Jadi apa? Satu nawaitu terlibat mengurangi timbulnya masalah, dimasukkan menjadi nafas edu. Edunya saha, edunya 11. Jadi 11 punya merek, yakni mengedukasi anak-anak untuk tidak nimbul sampah. Termasuk kantin diajak agar O. Ibu-ibu kantin sudah O belum? Sudah O belum? Sudah. Jadi siapa yang aslinya nimbul masalah? Ya, gitu kan? Nah, dari Puskes, bisa? Ada. Oh ya, Anda Kesling kan? Ya, ilmu Anda saya ngerti sampai ke Direktorat Jenderal P2 yang dengan Bu Dir Kesling, Dr. Ten, 2 hari lalu saya kirim ini. Saya kirim ini buku tentang program tanda petik waras, bahwa saya minta Kementerian Kesehatan merevisi keputusan Menteri Kesehatan nomor 1429 kalau Anda mau catat. Di situ ada tertulis judulnya penyelenggaraan sekolah sehat. Pak Jat, di sana ada keputusan Menteri Kesehatan. Di dalam satu pasal itu terkait sampah, ada ventilasi, ada lampu, ada dan lain-lain. Tapi tentang persampahan tulisannya apa? Dari keputusan Menteri Kesehatan dituliskan harus menyiapkan minimal 1 tempat sampah tertutup di setiap ruangan. Pemerintah, iya. Siapa dia? Pembantu Presiden. Presiden diamanati untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Artinya apa? Berlaku Sabang Merauke. Mau bahasa Imam Sutopo, Mbah Imam, bahasanya adalah Menteri mendorong seluruh pendidik Sabang Merauke agar memfasilitasi anak didiknya untuk dapat menimbulkan waras. Enggak Menteri? Persis Menteri Anda. Menteri Pendidikan ada di Permendiknas 24 2007. Ya, salah satu tentang sampah. Dia ini tentang standar sarana sekolah madrasah dari SD sampai SMA SMK, dari MI sampai MA.
di dalam satu kolom tentang sampah, bunyinya tempat sampah 1 per ruang. Artinya apa? Ini dipakai standar. Berarti Menteri Pendidikan mendorong pendidik Sabang Merauke agar memfasilitasi anak didiknya untuk dapat menimbulkan waras. Gak Menteri Pendidikan? Orang. Dikira menang bahaya? Iya. Jadi caranya adalah, nah cantik 3, your friend 900 totalnya, nanti berubah ya ke bawah nih. Ya, terus lagi. Oke. Ya, saya di bawah. Ada baik-baik. Ya. Bu Kepsek, bila cukup dengan ini ya silahkan. Bila kurang, orang tuanya 900 anak ini harus tahu. Maka cara taunya di bawah, yang kok. Yang kok. Ya, dikedekan. Boleh dikirimi surat Bu, nanti mengetahui Pak Komite. Boleh. Ya, kira-kira begitu. Kok suratnya SMA Negeri 11 gitu ya. Surat edaran. Narasinya kira-kira kalau saya mudahkan aja Bu Siti, sehubungan dengan SMA Negeri 11 pengen berubah menjadi waras. Awas kalau redaksinya gitu. Tapi yang pasti Ibu ngerti yang saya omong. Bapak-bapak ngerti kan? Yang tertawa pasti ngerti. Awas kalau dipakai narasi saya. Tapi maknanya demikian, substansinya demikian. Ya. Kami mengimbau Ibu Bapak orang wali, sampaikan ke Ibu Bapak orang wali KB 900 untuk membawai bekal, garing membekali, redaksi silakan diatur, sehingga timbulan sampah di sekolah berkurang. Untuk apa? Bawa tempat tok boleh? Boleh. Lah kalau ada isinya, lah itu ada sayangnya. Nasi dan tempe dari ibu itu kan ada rasa sayangnya loh. Iya. Kalau kosong nggak apa-apa, karena ke kantin ada bisa disiapkan di sekolah untuk membeli di kantin. Oh gitu? Iya. Terus kalau ke kantin hukumnya wajib bawa tempat, karena ada beberapa makanan minuman yang bisa dibeli dengan wadah itu. Ya, Pak Komite boleh ikut tanda tangan Pak ya? Itu ada kalau komite. Nah kemudian di sekolah disiapkan ini peraturan sekolah, yakni semua 900 wajib menggunakan wadah makan minum saat jajan. Bayangkan duit 8 kantin kali tadi 5.000, 5 hari 25, sebulan 100.000 kali 800.000 jadi kira-kira rata-ratanya gitu ya dari. Mana sini kan ini semua di belakang. Yang tadi saya ngomongkan tadi loh, ya kan? Duitnya yang selama ini beli plastik jadi belinya mana? Agen, belinya agen. Belinya pakai bangkrut plastik. Ya, saya mengerti yang dimaksud dia itu tidak akan bangkrut. Karena apa? Dia tidak pernah memikirkan impact negatif produksi dia. Oke ya. Baik. Kalau beli pakai duit apa pakai baju? Pakai baju Pak. Pakai baju. Baju. Oh, belinya pakai baju menggunakan uang, gitu loh Mas. Nah, duitnya kali kalkulator tadi berapa lama udah nyampe Mekah kan tadi begitu. Nah, ini yang seru. Bukan hanya guru yang tidak waras yang saya baca di sekolah ini. Tadi guru memfasilitasi nimbul masalah. Lah ini yang orang kantin, saya dari dialog saya simpulkan demikian juga. Apa itu? Uang keluar ke toko garing agen, dibawa ke kantin, dipakai menjual dagangannya, oleh anak dibawa pergi, kemudian dibuang di tempat yang disiapkan guru yang tidak waras tadi. Gitu alurnya. Nah kemudian diangkut ke Pluwood, jadi masalah. Kalau di cut, shortcut A langsung Z,
yakni pedagang uangnya dikeluarkan, dikalkulasi ya jutaan banyak tadi. Kalau sehari ya 5.000 apa berapa ribu tadi, berapa uang ini keluar. Terakhir timbul masalah. Uang keluar loh Bu, kok nimbul? Waras nggak sih Anda? Kata guru, ngantuk, pedagang juga ikut kena nggak waras gitu kan ya. Duit tuh keluar tapi nimbul masalah. Terus bagaimana Pak Imam? Ini dia. Anak-anak wajib bawa tempat. Maka Bu Mariana, pedagang salah satu aja contoh. Bu beli es yang rasa alkohol misalnya. Ditanya Imam tempat minum mana? Karena beli di sana. Itu di pasal 2. Pedagang dilarang melayani imam bila tidak membawa. Gitu ya. Nah, maka kabeh imam pasti membawa. 900 siswa pasti membawa yang membeli. Nah, dengan demikian Anda tidak perlu belanja menyiapkan plastik, gitu kan ya. Maka dihitung dari sekarang 8 hari itu sehari belanjanya berapa? Nah, tahun depan saya akan monitor datang lagi ke sini. Karena duitnya Anda kumpulin nggak beli plastik lagi, tahun depan saya ambil. Enak Pak Imam, lah. Karena Anda nggak perlu keluar uang, cukup 900 anak begini bawa tempat makan, tempat minum. Clear ya? Oke, yang ketiga, siapapun tidak boleh bawa apapun yang timbul menjadi sampah ke sekolah. Yang keempat, barusan sudah, yakni Bu Ulfa nyiapin tisu. Saya sudah. Nomor 4 apa? Satu tangan forward sudah ya. Nah, agar biasa tidak timbul sampah. Selampai silakan, bahasa apapun tapi maksudnya. Oke. Apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya. Berubah ya. Es cekeng sudah enggak. Tahu ya? Nah, tuh. Laki-laki juga. Kebetulan yang SLTA nanti oleh Bu Dede. Ini saya jenjang SD SMP. Nah, Bu Siti, nggak di absen perlunya berapa? Kemudian mulut sekolahnya satu gerbang di sini, nggak ada pintu lain. Nggak ada, silakan diatur. Keluar masuk 2. Silakan diatur. Untuk menjaga sustainability, keberlanjutan kewarasan ini, maka harus ada di gerbang. Meskipun 2 ini silakan diatur untuk welcome Bu. Jadi selamat datang anakku ganteng cantik sayang, bawa tempat makan minum enggak? Dengan lembut ramahnya. Kalau tidak ditanya, kunaon. Misalnya masih lupa awal-awal. Kalau rumahnya dekat Bu, boleh tidak apa-apa sebagai edukasi pulang ya nak. Gitu. Di sekolah ini ada. Jadi ini SMP Negeri 33 Raksa. Jadi guru meminta anak pulang, punya tempat minumnya, punya bapak. Kenapa tadi bawa? Ini kan hari Senin pagi Pak, kemarin hari Minggu saya diajak undangan oleh orang tua jauh, Mahi misalnya. Pulang-pulang dini hari, ini tadi buru-buru. Artinya punya. Pulang saya ambil, nanti masuk lagi. Pak, nanti jam 7:15 telat. Tidak. Maka desain kelas berapa? Kelas anu, oke. Bu, wali kelas anu nama ini telat karena pulang ambil tempat. Dia dapat masuk, tidak ada punishment, yang ada EDU. Karena program ini full edu, saya melarang untuk ada punishment. Nangkep ya? Nangkep ya. Anak ini di 33 Raksa kejadian ini, dia malah menjadi manjur mulutnya. Satu kejadian, ngobrol-ngobrol, dia malah cerita, aku pernah disuruh pulang oleh Pak Harun. Galak amat Pak Harun? Enggak. Karena Pak Harun pajak nyambut yang tadi, edu tadi. Sampai segini kita kerja. Nah, itu yang satu. Yang kedua, kuku. Jadi di welcome dicek kuku, kabeh oke, maka masuknya. Kalau nggak oke, panggil. Ya,
Untuk itu sekilas saja saya boleh lihat bukunya dulu. Saya semua udah Tak ada yang panjang, Pak. Klik ibu memang niat dipanjangkan. Buat biar murah dan yang lain motor kami. Ya, secara mayoritas saya tadi ngecek anak-anak juga. Karena dalam buku yang panjang tempat bukunya panjang. Saya tidak ngecek, tapi ini menjadi catatan buat Anda karena rajin pandai hemat kaya itu bersih sehat. Untuk sehat harus bersih. Buku yang panjang tempat bersarangnya kuman, kotor-kotor. Setan senang dengan itu. Maka Anda harus clean. Ya, basicnya sekolah saya sanitasi, di dalamnya air limbah, WC-nya sudah the best, kan lagi apresiasi, tinggal sampahnya. Karena sanitasi air limbah persampahan, gitu ya. Sampahnya jangan dipikir bagaimana mengelola sampah Pak Imam, Pak Hairil, kami belum punya mesin. Saya tidak ada di sini di otak saya mesin. Karena apa? Dengan prinsip preventif lebih baik mencegah. Maka Pak Hairil bila tercegah tidak timbul, maka tidak perlu diurus, tidak perlu mesin untuk mengelolanya. Kira-kira gitu Pak. Oke, habis ini. Kita cek buku berdomain, cek diulang, ya buku juga, terus sudah cukup bawahnya, ya, isi, sakit, ya, bawahnya, oke, dari 3 raksa saya sudah punya angan-angan. Mudah-mudahan nanti muncul spanduk yang ini tulisannya SMA Negeri tepuk tangan. Pengen kan? Iya lah. Sekolah tanpa sampah SMA Negeri 11. Jangan sekolah yang tempat lain aja. Next. Ya. Kita istirahat dulu. Saya habiskan yang sesi. Oke, siap. Ini beberapa untuk memberi semangat. Silakan nanti dicetak sendiri ala sini, tapi referensi yang begini. Next, terus lagi. Oh, yang ini lebih baik tidak menimbulkan sampah daripada mengurusi 450.000, gitu ya Bu. Next. Ya. Ya, namanya program kurangi sampah sekolah kita. Disingkat Kurasaki, S-nya 2. Nah, ini di laptop saya tadi. Jadi ketika kabeh tidak menimbulkan sampah, masih perlu nggak disiapkan tempat sampah di tiap kelas? Tidak perlu, kata beliau. Ketika itu tiba waktunya, kata Bu Epsen, OB sudah dari sekarang udah buang aja sekalian tempatnya. Ya. Maksud spanduknya ini waras. File buku panduan menjalankan Kurasaki sedang saya tayang. Siapapun nanti petugasnya proses untuk dari saya transfer ke petugas di sini ya. Dan jangan pernah taruh di flash disk atau di laptop. Kenapa? Karena tidak pada tahu. Maka tukang tukang flash disk, tukang komputer Anda sekolah ini, siapapun namanya, silakan Anda share ke grup WA, paham? Oke. Buku Kurasaki di share ke grup WA, ya, gitu. Kemudian ada beberapa, ada Fexit, ada dan lain-lain. Ini buku ini dengan seluruh para champion guru yang sudah Anda petik waras di Kap Tangerang. Anda ketik nama-nama guru ini pasti muncul sekolahnya. Ya sudah. Jadi saya menyampaikan tambahan saja ya. Karena utama tadi yang 3 kalimat.
Ini ada logo Kurasaki. Bila pada saatnya Anda SMA 11 sudah dalam status parasi, Anda boleh pakai logo ini. Logonya di mana? Ini filenya. Saya beritahu. Boleh Pandeglang menggunakan Pak Imam? Boleh. Jadi ada kop sekolah, maksudnya di papan tulis sekolah, bukan papan tulis tapi papan depan di sekolah itu, Anda boleh pakai logo ini. Yang umum menggunakannya yang ini, hijau, tulisannya seperti ini. Boleh Pak Imam pakai yang bawah? Boleh, ini ada artinya semua. Untuk membuat tas, kaos boleh menggunakan logo? Boleh. Catat bila sudah iya, serius. Logo sudah oke kok, masa nggak boleh pakai logo Kurasaki? Ini untuk Indonesia, bukan untuk Tangerang. Ini untuk Indonesia. Oh, bikin spanduk, oke. Bikin tumbler ada. Bikin tas ini, kaos, tote bag, nih. Naruh. Ada. Ini dari Tuhan. Kebetulan diberikan lewat saya. Ilmunya saya share ke Indonesia. Ya, Anda boleh bikin hashtag. Nah, jangan ada sampah di sana. Nah, oke, ini tentang buku Kurasaki. Kemudian ini saya tidak lakukan, tapi Anda nanti silakan tangkap, yakni memberi semangat. Ukepsek hari tertentu silakan Anda pilih. Kalau untuk memberi semangat, nyanyi lagu Marsapa. Tahu ini filenya di mana, suaranya, tapi ini nyanyi tidak tercolok aja. Anda pakai ini boleh. Coba dia semua. Waktunya. Tapi intinya ini adalah lagu. Silakan Anda pakai untuk semangat. Nah, diputar hari keputusan Anda, begitu ya. Mengurangi sampah, mengkomposkan sampah, memilah sampah, gitu ya. Nah, liriknya ini semangat. Terakhir, saya beneran butuh Bluetooth, minta dibantu Bu. Saya mau closing dengan ini. Ya, bisa dibantu closing saya karena memang tinggal 10 menit saja. Ada quotes hari ini boleh dipakai. Jangan memberi contoh, koma, tetapi jadilah contoh. Contohnya menggunakan sapu tangan, lantai. Contohnya membawa tempat minum, gitu kan ya. Nah, contohnya kuku bersih. Jadi menjadi contoh, bukan memberi yang hanya ngomong. Karena pendidik. Kedua, ini saya baru. Anda menstruasi kelas berapa? Karena belum pernah ketemu laki-laki bahas menstruasi, saya sangat maklum Anda hahaha gitu. Belum pernah ketemu kan? Ya. SD, SMP? SMP kelas? Ya. Belum Pak, minum aqua agar konsen. Ya. Mana boleh satu. Anda menstruasi berapa hari? 6 hari. 6 sampai 7 hari. Sama 7 hari. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda menstruasi? 6, 10 bahkan? Oke. Ya. Ini tolong disimak. Terakhir nanti. Bapak-bapak ditanya, jangan lupa dengan istrinya. Kan, ya. Nanti saya berikan O tentang ini. Anda akan dapat O gitu. Ya, tolong disimak. Belum.
kebetulan belum umum laki-laki bahas menstruasi, ya. Tetapi lihat wajah saya, beneran tidak ada sentimen gender. Baik memang orangnya apa itu yang agak keperempuan lah, mesoma apa begitu, nggak ada. Lihatin wajah saya, bahwa saya objektif betul, dan nanti di akhir akan Anda dapati yang Anda tidak pernah dapat selama ini. Dari SD Anda sampai perguruan tinggi Anda, sampai Anda jadi guru. Saya teruskan, oke? Nah, berapa kali Anda ganti pembalut 24 jam saat menstruasi? Iya. 3-4 ya, 6 hari kali 3 18. Setelah Anda pakai pembalut kemana? Jadi apa? Dicuci, kemudian dibuang. Jadi apa? Jadi sampah. Sampah masalah bukan? Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa yang membuat masalah siapa? Malut. Perempuan Pak ya? Begitu? Sejak SMP, rencana sampai kapan? Oke, kita bikin kalkulator. SMA Negeri 11. Berapa jamaah total? 1000? Oke, 1000 ya. Nah, plus minus itu. Berapa perempuan? 700. Gak apa-apa, sekitar aja. Murid 560 Pak. Murid 560 perempuan. Perempuan 56. Ditambah begini total? Oke, 600 UNICEF rilis, bukan badan ecek-ecek. United Nation, UNICEF. Kalau orang Sunda nggak bisa ngomong oke? Ya, UNICEF Indonesia rilis bahwa menstruasi rata, bukan pasti, tapi rata itu 5 days. Oke. Nah, sehari menstruasi ganti balut itu 4 until genep jam, 4 sampai 6 jam ganti balut. Ya oke, tapi tahan dulu. 4 sampai 6 jam. Kalau 24 dibagi 6 maka 4 pembalut. Dibagi 4 maka 6 pembalut. Katakanlah moderatnya 4. Kali 5 hari 20 pembalut. Kali 600 perempuan di SMA Negeri 11. Berapa? 12.000. Bayangkan orang yang di belakang saya bikin status. Aku memimpin jamaah sejumlah 600 perempuan yang setiap bulan satu periode menstruasi sekitar 28 hari ya, rata-rata itu. Maka jumlah timbulan menurut ilmu dari UNICEF 12.000 sampah. Artinya jamaah yang aku pimpin menimbulkan masalah sejumlah 12.000. Seru nggak kalau orang itu bikin status begitu? Seru. Masih akan terus begitu atau berubah? Bagaimana berubah? Kita simak laptop. Itu closing saya. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Saridewi. Saya adalah Dinas Sanitasi Kabupaten Tangerang yang sekarang sedang berada di kelas 10 di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Atika Risol, merupakan duta lingkungan dari UIN Walisongo Semarang. Saya berasal dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saat mengikuti jamuran sanitasi, saya dan teman-teman diajak untuk mengunjungi TPA sampah. Di sana kami melihat banyak sekali timbunan sampah yang bahkan luasnya sampai berpuluh-puluh hektar. Sebagai seorang perempuan, saya memiliki pemikiran, jika perempuan mengalami menstruasi dan harus mengganti pembalut setiap 4 sampai 6 jam, rata-rata perempuan mengalami menstruasi selama 5 hari. Bagaimana jika perempuan di seluruh dunia menggunakan pembalut sekali pakai? Tentunya hal ini dapat menimbulkan masalah, yaitu timbunan sampah yang amat banyak. Maka dari itu, untuk mengurangi timbulnya sampah, saya punya tips untuk perempuan yang mengalami menstruasi untuk
Sudah tertangkap ya pesannya? Nah, saya menekankan Artika Sari Dewi, SMA Negeri 3 di Curug Kap Tangerang, dari SMP 1 Curug, sekarang pindah dari ITB Jatinangor, sekarang di UNER, artinya kelas 1 perguruan tinggi lagi, karena pindah. Itu Artika Sari Dewi. Nama marganya Wisen Yang. Tapi di otaknya tercetak, pembalutku sampai ke TPA. Ini TPA yang kekulihan. Jadi dia datang ke TPA. Itu gambaran TPA tadi. Oke. Nah, kalau terus pola lama seperti Anda, yakni menggunakan yang sekali pakai, nanti angkat tangan yang tadi jualan pembalut. Ya nggak apa-apa. Ini bagian dari edukasi ya. Ketika itu dijalankan terus, maka akan terus menjadi golongan penimbul atau pengirim masalah. Artika Sari Dewi, dia bertekad untuk menjadi golongan anak yang mengurangi timbulnya masalah. Kira-kira begitu. Slogannya untuk urusan menstruasi, perempuan mengalami, laki-laki peduli, laki-laki memahami. Karena ini ibunya perempuan, ini punya istri perempuan. Nah, anaknya istri saya juga perempuan. Dokter memvonis saya tidak bakalan punya anak. Ya, kalau istri saya ya, saya terlibat membuatnya, maka saya harus peduli. Tidak boleh ada yang membuli urusan menstruasi. Menstruasi kodrat, belah sini laki-laki tidak, belah sini perempuan iya. Ini bagian dari kodrat. Apakah kodrat menimbulkan masalah? Tidak. Tetapi manajemen mengurus kodrat menstruasi dengan pembalut sekali pakai menimbul masalah. Ada yang bisa dilakukan? Contoh sudah ada. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara saya di SMA Negeri 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena